Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Latika SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbicara interpersonal, dan yang saya hormati kepada teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Maulani Zahra Salsabila. Saya adalah mahasiswa dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saat ini izinkan saya untuk menyampaikan pidato saya yang berjudul Pentingnya Menjaga Kesehatan Mental. Kesehatan mental dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana kita mampu mengatasi dan mengelola dengan baik perubahan emosi yang kerap kali berubah-ubah pada diri kita, dan mampu mengatasi tekanan hidup akibat dari masalah yang sedang terjadi pada diri kita. Hadirin yang saya hormati, seperti yang telah kita ketahui bahwa di zaman sekarang ini atau di zaman modern terdapat banyak kejadian atau berita tentang anak-anak remaja yang melakukan tindakan bunuh diri, tindakan yang dapat melukai diri sendiri ataupun orang lain. Hal ini terjadi akibat dari ketidakmampuan mereka dalam mengatasi emosi yang seringkali berubah-ubah, seperti sedih, marah, kecewa, dan emosi negatif lainnya yang terjadi hampir setiap hari, yang mana ini menjadi sebuah tekanan atau stres yang terjadi dalam diri mereka. Tindakan-tindakan seperti itu bahkan tidak hanya terjadi pada remaja saja, namun beberapa orang dewasa pun bisa melakukan tindakan tersebut. Dalam hal ini kita dapat ketahui dan sadari bahwa menjaga kesehatan mental atau jiwa seseorang itu sangat penting bagi diri mereka. Di masa lalu, kesehatan mental adalah hal yang tabu untuk dibahas atau dibicarakan. Ketika itu mereka beranggapan bahwa orang-orang yang mengalami gangguan mental adalah orang yang lemah dan aneh, bahkan sering dianggap sebagai orang yang gila. Padahal, gangguan mental sendiri juga merupakan salah satu penyakit yang tidak jauh berbeda dari penyakit fisik, yang mana dapat mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari bagi seseorang yang mengalaminya. Sama halnya seperti penyakit fisik, orang-orang yang mengalami gangguan mental juga perlu penanganan serius oleh seorang ahli yang bisa kita sebut sebagai psikolog atau psikiater. Adapun akibat yang bisa kita rasakan ketika kita sedang dalam kondisi tidak sehat mental, yaitu kurang minat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Untuk sekedar bangun tidur saja akan terasa berat dan melelahkan. Kemudian nafsu makan akan berkurang dan sering melewatkan jam makan. Dan emosi yang semakin hari semakin tidak stabil atau kita mudah tersinggung oleh hal-hal yang kecil atau sepele. Ini adalah beberapa tanda di mana kita sedang lelah secara mental dan akibat dari adanya tekanan-tekanan hidup yang tidak mampu kita atasi. Untuk kesehatan mental sendiri, kaitannya adalah adanya hubungan yang selaras antara orang dengan dirinya sendiri, sesamanya, atau bahkan terhadap Tuhan. Hubungan yang baik tersebut didasari oleh kecintaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan sesama manusia, di mana nanti akan melahirkan kebaikan-kebaikan tulus yang tak bertumpu pada pengharapan untuk mendapat imbalan, sehingga resiko untuk mengalami rasa kecewa itu sedikit. Hubungan yang baik terhadap sesama manusia menciptakan sebuah kehidupan yang tentram, di mana sikap saling mengasihi dan tolong-menolong menghiasi setiap sikap, ucapan, dan tindakan mereka. Kesehatan mental menjadi isu yang krusial untuk diulas dan diperbincangkan, mengingat banyaknya orang yang mengalami gangguan mental itu sendiri, dan tentu dapat menyebabkan terganggunya kesehatan fisik. Menurut WHO atau World Health Organization, kesehatan mental dicirikan sebagai berikut. Yang pertama, dapat mengatasi stres atau tekanan dan masalah kehidupan. Yang kedua, mampu bekerja secara produktif. Yang ketiga, bisa menggali potensi diri. Dan yang terakhir, berkontribusi terhadap masyarakat sekitar. Hadirin yang berbahagia, barangkali itu sajalah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaklumi dan dimaafkan. Sebelumnya, terima kasih atas perhatian dan kesediaannya untuk melihat dan menonton video ini. Akhir kata, semoga kita senantiasa mendapatkan kedamaian dan ketenangan,
sehingga bisa menjadi manusia yang sehat fisik dan mentalnya. Dan pesan saya, jangan lupa untuk selalu bersyukur, tetap semangat, dan selalu sehat. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.